silakan. Baik, kita mulai warga. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini Senin 9 Maret 2026, Majelis 11A melaksanakan sidang pemeriksaan atas 34 sengketa berupa sengketa banding dan sengketa gugatan, dilakukan dengan acara cepat dan acara biasa. Untuk sidang pemeriksaan yang pertama, sidang pemeriksaan sengketa gugatan antara PT Ayani Family Club melawan Direktur Jenderal Pajak. Ada sebanyak 5 berkas sengketa. Sidang pemeriksaan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Tergugat yang mewakili dalam persidangan atas nama siapa? Terima kasih yang mulia majelis. Untuk sidang hari ini diwakili oleh kami tim dari TKP dengan Bapak Lili Budi Sudarwati, Ibu Mary Kusuma Dewi, dan saya Taufik Baras ABC yang mulia. Dan ketiga hadir dari pihak tergugat, kemudian dari pihak penggugat yang mewakili dalam persidangan atas nama siapa dan silakan apa? Ya, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat yang hadir pada hari ini diwakili oleh Dr. Alessandro Rey dan Saudara Fajar Iswanto. Dari pihak penggugat dihadiri oleh 2 kuasa hukum. Betul. Ya, agenda persidangan hari ini menurut catatan majelis, agenda adalah dari pihak tergugat menyampaikan tanggapan dan penjelasannya. Silakan tergugat. Ya, silakan kepada tergugat langsung ke poin-poinnya saja, tergugat ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Mulai di halaman 10 yang mulia, karena halaman sebelumnya adalah terkait dengan kronologis maupun tanggapan kami terkait apakah objek gugatan merupakan resiking atau tidak. Lalu di mana gugatan penggugat yang diajukan untuk saat ini aku adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas, obscure libel yang mulia, dengan dalil atau dengan penjelasan bahwa yang diajukan gugatan adalah terkait dengan terbitnya surat S266, sedangkan petitumnya atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat ada lebih dari 1 besiking atau
surat keputusan, yaitu menyatakan tergugat melanggar prosedur penerbitan surat keputusan KEP terkait keberatan, lalu membatalkan surat S266 dan juga membatalkan KEP 0043 yang dianggap di sidang sebelumnya, yaitu atas pembetulan bukan atas permohonan keberatan SKP. Sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat 6 Undang-Undang PP diatur bahwa terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu gugatan. Bahwa berdasarkan tuntutan diketahui bahwa objek yang diajukan tuntutan itu lebih dari satu keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa antara objek yang digugat dengan tuntutan yang diajukan penggugat tidak relevan dan tidak berdasar. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diketahui terdapat dua upaya hukum di pengadilan pajak yang sedang diajukan oleh penggugat atas surat keputusan nomor KEP 0043. Kami mencontohkan di S266 yang lihat gugatan S266, yaitu upaya hukum melalui permohonan banding yang sengketanya sudah dicukupkan di persidangan majelis 9B dan sudah diucap pada tanggal 26 Februari 2026, sedangkan upaya hukum kedua melalui surat gugatan aku. Itu kami menyimpulkan bahwa seharusnya surat gugatan aku itu tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan pasal 40 ayat 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Lalu terkait dengan pendapat penggugat bahwa objek yang dapat diajukan keberatan sebagaimana diatur di dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUHP, dan juga adanya pernyataan yang menyatakan bahwa tergugat belum menerbitkan keputusan sehubungan dengan permohonan keberatan yang diajukan oleh penggugat. Bahwa pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUHP mengatur wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada DJP atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar. Bahwa sesuai dengan kronologis yang sudah kami sampaikan di awal dari sidang sebelumnya, bahwa penggugat mengajukan keberatan atas SKPKB 4 ayat 2 nomor 0009 dan seterusnya. Bahwa tergugat telah menerbitkan melakukan penelitian yang dengan nomor lab 2302, dan tergugat juga telah menerbitkan surat keputusan keberatan, di mana dalam surat keputusan keberatan tersebut sudah dicantumkan objek yang surat permohonan keberatan maupun SKPKB yang dimohonkan keberatan. Di dalam SK tersebut sudah tercantum, lalu dengan tambahan sudah dibetulkan dengan. Jadi bagaimana menurut kami yang mulia, bahwa surat keputusan SKPKB dan surat keputusan pembetulan jabatan tersebut bukan merupakan suatu keputusan yang berdiri sendiri-sendiri, namun merupakan suatu keputusan yang melengkapi atau tidak terpisahkan. Bahwa surat keputusan pembetulan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau tidak menggantikan dari SKPKB. Karena objek yang terdapat dalam surat keputusan pembetulan terbatas hanya pada objek yang dibetulkan saja. Tidak termuat informasi surat permohonan keberatan yang diajukan dalam surat keputusan pembetulan, dan surat keputusan pembetulan merujuk kepada SKPKB yang dibetulkan. Lalu kami juga menampilkan tangkapan layar atau screenshot yang mulia, baik dari permohonan keberatan, di mana permohonan keberatan diajukan atas SKPKB 0019 garing dan seterusnya, bahwa tergugat telah menerbitkan laporan penelitian dengan lab 2302, dan kami sudah menuliskan di situ nomor SKP-nya yang mulia sebagaimana telah dibetulkan, bahwa laporan penelitian yang sudah kami sampaikan di sidang sebelumnya tidak disusun untuk meneliti surat keputusan pembetulan, karena faktanya laporan penelitian keberatan tergugat meneliti dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat sebagaimana tertulis dalam surat keberatan VD halaman 5 laporan penelitian keberatan, bahwa tergugat juga telah menerbitkan surat keputusan keberatan dengan amar menimbang adalah surat permohonan keberatan dari penggugat, nomor SKPKB yang diajukan keberatan dengan tambahan adanya sebagaimana telah dibetulkan dengan surat keputusan pembetulan secara jabatan. Bahwa
surat keputusan keberatan nomor Cap 0043 dan seterusnya tanggal 8 Mei secara jelas mencantumkan nomor surat permohonan keberatan penggugat dan juga mencantumkan nomor SKPKB yang diajukan keberatan oleh penggugat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penerbitan surat keputusan pembetulan tidak mengubah fakta substansi bahwa tergugat telah menerbitkan keputusan sehubungan dengan surat permohonan keberatan penggugat, yaitu melalui surat keputusan keberatan nomor 00043 dan seterusnya. Lalu kami juga mencantumkan yang mulia, menuliskan terkait dengan dasar hukum pembetulan, baik itu ada di pasal 16 ayat 1 Undang-Undang KUP beserta penjelasannya dan juga ada di dalam PMK 11 tahun 2013, yaitu pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 1 huruf A, pasal 3 ayat 2 dan pasal 8 ayat 1 huruf C, di mana kami sudah melakukan pengujian yang mulia, beberapa pengujian terkait dengan mekanisme pembetulan yang kami lakukan dalam sengketa AKUO kaitannya dengan ketentuan yang berlaku baik pasal 16 Undang-Undang KUP maupun ketentuan PMK 11 tahun 2013, dan hal ini tidak ada ketentuan yang kami langgar yang mulia terkait dengan prosedur penerbitan pembetulan, bahwa tidak ada satupun dasar hukum yang menyatakan ketika sudah diajukan keberatan sudah berlangsung maka tidak boleh diajukan keberatan, karena faktanya pembetulan dapat diajukan atas SKPKB. Tidak ada dasar hukum atau norma hukum tertulis yang menyatakan apabila sudah diajukan keberatan maka tidak boleh diajukan pembetulan. Lalu terkait dengan dalil penggugat bahwa adanya berdiri sendiri antara surat keputusan di halaman 18, surat keputusan pembetulan dan SK, di mana berdiri sendiri sebagaimana diatur di dalam pasal 6 PMK 9 tahun 2023, dapat kami sampaikan tanggapan bahwa pendapat penggugat yang menyatakan dan menyimpulkan tergugat belum memproses permohonan keberatan penggugat merupakan pendapat yang tidak tepat serta tidak berdasar, bahwa sebagaimana telah tergugat jelaskan pada huruf B angka 2 di atas terkait dengan prosedur penerbitan maupun dasar-dasar bahwa kami telah melakukan penelitian dan juga memproses penerbitan SK atas permohonan keberatan penggugat, bahwa surat keputusan tergugat atas permohonan keberatan sudah diterbitkan. Dalil penggugat yang mendalilkan bahwa dasar hukum pasal 6 PMK 9 sebagai dasar hukum yang memisahkan berdiri sendiri antara SK PKB dengan surat keputusan pembetulan, sehingga menyimpulkan SK keberatan yang tergugat terbitkan bukan atas SK PKB yang diajukan keberatan adalah dalil yang tidak tepat dan salah dalam memahami ketentuan pasal 6 dan pasal 4 ayat 1 huruf D PMK 9 tahun 2013. Bagaimana diatur di dalam pasal 6, diatur bahwa dalam hal setelah wajib pajak mengajukan keberatan terdapat penerbitan surat keputusan pembetulan oleh DJP secara jabatan yang mengakibatkan persyaratan jumlah pajak yang masih harus dilunasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf D bertambah, proses penyelesaian keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tetap dilanjutkan oleh DJP. Sedangkan pasal 4 ayat 1 huruf D mengatur pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 untuk tahun pajak 2008 dan sesudahnya harus memenuhi persyaratan wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan seterusnya. Bahwa maksud dari pengaturan pasal 6 PMK 9 adalah memberikan penegasan bahwa proses penyelesaian keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tetap dilanjutkan untuk diproses oleh DJP walaupun terdapat surat keputusan pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dilunasi paling sedikit sejumlah yang telah dilunasi oleh wajib pajak berubah. Permohonan keberatan wajib pajak tersebut tetap dianggap memenuhi persyaratan formal pengajuan keberatan sehingga proses penyelesaian keberatan oleh DJP tetap dilanjutkan. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 6 tidak memberikan pengaturan mengenai pemisahan berdiri sendiri antara SKPKB yang diajukan keberatan dengan SK pembetulan sebagaimana dalil penggugat, bahwa dalil penggugat tidak tepat dan seharusnya tidak dipertimbangkan. Demikian penjelasan tertulis kami yang mulia. Ya, baik. Ya, penjelasan dari pihak tergugat dinyatakan telah diucapkan
konstitusinya dalam persidangan. Kemudian tergugat sampai dengan persidangan hari ini terkait dengan dokumen atau alat bukti yang telah disampaikan kepada majelis apa saja? Sesuai dengan kronologis yang mulia bahwa kami sudah menyampaikan LPK, SK keberatan, permohonan keberatan, lalu SK pembetulan, laporan penelitian, SK keberatan, S permohonan wajib pajak untuk menerbitkan keberatan lewat waktu, dan S jawaban kami yang digugat di dalam sengketa aku yang mulia. Sudah kami sampaikan yang mulia sebelumnya. SKP majelis saja, SKP yang pertama atau normal, kemudian SKP pembetulan sudah disampaikan juga ya? Sudah yang mulia. Baik. Oke. Dari saya tidak ada pertanyaan Pak. Terima kasih Ketua. Saudara tergugat, sehubungan dengan pernyataan saudara tahun 10 tadi ya, bahwa kegiatan penggugat alur atau tidak jelas. Menurut saudara, apakah ada kaitan surat yang digugat penggugat S266 dengan CAP 0043? Kaitan bagaimana maksudnya yang mulia? Apakah ada kaitan, kaitan antara surat yang digugat S266 dan CAP 0043? Baik yang mulia, kami sudah menyampaikan tanggapan kami terkait dengan S266 yang mulia, bahwa di awal yang mulia, makanya kami ada nggak kaitannya menurut saudara? Kalau S266 hanya menjelaskan yang mulia bahwa permohonan keberatan sudah diterbitkan dengan CAP 4. CAP 0043 yang mulia, bahwa S266 hanya merupakan penjelasan sehubungan bahwa tergugat telah menerbitkan keputusan keberatan terkait dengan permohonan keberatan yang diajukan oleh penggugat, yaitu adanya CAP 0043 dan seterusnya yang mulia. Jadi menurut itu tadi ada nggak kaitannya atau tidak ada? Menurut kami berkaitan terkait dengan sengketa, menurut kami tidak, yang hanya merupakan penjelasan bahwa CAP 0043 sudah pernah kami terbitkan sehubungan dengan permohonan keberatan yang diajukan, sedangkan S266 hanya menjawab bahwa permohonan penggugat bahwa tergugat seharusnya menerbitkan CAP keberatan yang mengabulkan karena tergugat belum menerbitkan keputusan sampai dengan melewati jangka waktu 12 bulan. Pada faktanya S266 menjawab bahwa kami sudah menerbitkan keputusan sebelum jangka waktu 12 bulan terlewati. Ya, kaitannya kan antara posita dengan petitum yang saudara katakan di sini, di mana petitumnya itu ada 3 ya, menurut saudara 3 ya? Benar ya, benar. Nah, menurut saudara yang pas petitumnya yang mana? Apabila yang diajukan gugatan adalah terkait dengan S266, seharusnya permohonannya adalah pembatalan terkait dengan S266 yang mulia, bukan pembatalan terkait dengan CAP 0043. Karena faktanya CAP 0043 juga diajukan upaya hukum lain, dan atas upaya hukum tersebut sudah dicukupkan dan sudah diputus di tanggal 26 Februari 2026 di Majelis 9B. Demikian. Ya, terima kasih Bu Ketua. Tergugat mengenai diksi ya, kalau SKP awal dengan SKP pembetulan itu satu kesatuan, itu ada disebutkan khusus nggak di peraturan? Kalau secara letterlock diksinya tidak ada ya. Kalau mengacu ke pada pasal 6 PMK 9/2013 ya, itu apa implisit di situ mengarah ke situ atau tidak ya? Kalau menurut tergugat, pasal 6 kan dalam hal pengadilan berat terus terdapat penerbitan surat keputusan pembetulan, lalu proses penyelesaian keberatan
tetap dilanjutkan, itu ada apa dampaknya dengan norma di pasal 6 ini dengan konsep itu satu kesatuan, Pak? Apakah ada kaitan? Ini kami hanya menjawab terkait dengan pendapat penggugat ya, bahwa dengan dasar hukum pasal 6 PMK 9 ini menyatakan keberatan itu harus diproses terkait dengan SKP, dan itu kami juga menjawab bahwa memang keberatan diajukan sesuai dengan pasal 25, keberatan diajukan atas SKP, tetapi atas surat keputusan dia tidak berdiri sendiri ya, karena sebagaimana dasar hukum yang dijawab di dalam pasal 6, penggugat menyatakan atas SKP maupun surat pembetulan itu berdiri sendiri, karena faktanya pasal 6 hanya menjelaskan apabila keberatan diajukan atas SKP, namun apabila di tengah perjalanan ada pembetulan yang mengakibatkan hutang pajak minimal yang disetujui bertambah, permohonan keberatan tetap dilanjutkan dan tidak menjadi gugur atau tidak memenuhi persyaratan terkait dengan formal pengajuan keberatan yang mulia. Ya, baik. Nah, berikutnya, kalau ada pembetulan SKP gitu ya, itu gimana komunikasinya ke wajib-wajib? Kalau jabatan yang mulia, kami menerbitkan penelitian yang mulia dan kami menyampaikan SK NKEP yang mulia namanya, non keberatan terkait dengan pasal 16 itu, dan kami sampaikan juga hal tersebut kepada wajib pajak yang mulia atau penggugat. Ya, artinya pada waktu menyampaikan itu memang tidak ada kewajiban dari wajib pajak untuk menanggapi, memang tidak ada seperti itu ya? Benar ya mulia, benar ya mulia. Apa memang tidak diperlukan? Ketika jabatan yang mulia kami menerbitkan laporan penelitian yang mulia, dan ST itu ada yang mulia terkait dengan laporan penelitian, yang nantinya laporan penelitian yang sudah kami sampaikan juga yang mulia kepada majelis terkait dengan laporan penelitian, dan di dalam hal tersebut atas keputusannya NKEP-nya juga yang nantinya akan kami serahkan kepada wajib pajak yang mulia. Ya, lebih menegaskan kalau di keberatan kan ada apa SPUH ya? Benar ya. Kalau ini nggak ada ya? Tidak ada yang Nggak mulia. ada ya? Ya, cukup. Ya, baik. Ya, majelis sudah memperoleh secara komprehensif ya dari para pihak. Namun demikian, sebelum majelis tutup, kepada pihak penggugat ada yang disampaikan, silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Pada persidangan hari ini tergugat sudah menyampaikan tanggapannya, namun sangat disayangkan tanggapannya tidak menjawab apa yang dipersoalkan oleh penggugat dan mungkin juga tidak menjawab beberapa pertanyaan judeks fakti. Salah satunya yang tidak dijawab oleh tergugat adalah mengenai akibat atau konsekuensi hukum dari munculnya surat akuo sehubungan dengan diajukannya permohonan fiktif positif. Ini yang menjadi pokok perkara atau pokok sengketa dalam perkara akuo ini, yang kemudian sama sekali tidak disinggung oleh tergugat, sehingga jawaban tergugat melebar kemana-mana, tidak fokus dan tidak mengerucut. Pokok perkara dalam sengketa ini adalah permohonan fiktif positif yang kemudian ditolak atau tidak dikabulkan. Kenapa demikian? Karena menurut rumusan norma pasal 26, ketika permohonan keberatan itu tidak ditanggapi dalam jangka waktu yang diatur dalam waktu 12 bulan sesuai dengan Undang-Undang KUP, maka penggugat punya hak untuk mengajukan permohonan fiktif positif. Dari apa yang disampaikan oleh tergugat tadi, tidak ada satu frase pun yang membahas mengenai itu. Padahal gugatan penggugat sudah sangat jelas, termasuk bantahan dan penjelasan tertulisnya bahwa perkara akuo ini muncul karena permohonan fiktif positif yang tidak dikabulkan, ya. Jadi permohonan fiktif positif penggugat itu ditolak. Sementara kalau kita memahami rumusan norma mengenai fiktif positif itu, demi hukum harus dikabulkan. Kenapa dikabulkan? Karena penggugat mengajukan permohonan keberatan atas SKP 05, bukan atas keputusan pembetulan. Penggugat sudah mengatakan berkali-kali bahwa keputusan keberatan tidak bisa diterbitkan secara jabatan, tapi harus melalui permohonan. Yang jadi persoalan, apakah penggugat mengajukan permohonan keberatan terhadap keputusan pembetulan? Jawabannya tidak. Oleh karena itu,
SKP yang penggugat ajukan dalam permohonan keberatan belum dijawab sesuai dengan rumusan norma pasal 26 Undang-Undang KUP. Dan oleh karenanya penggugat mengajukan permohonan fiktif positif. Nah, keputusan penolakan inilah yang menjadi surat akuo majelis. Dan kemudian tadi tergugat mengatakan bahwa ini sudah diperiksa di majelis yang lain. Kalau tergugat baca di dalam pertimbangan hukum majelis lain, ya majelis 9 mengatakan itu harusnya dipersoalkan di ranah gugatan. Maka penggugat mengujinya sekarang. Ya, karena di ranah banding bukan untuk menguji itu. Nah, jadi ini supaya tergugat paham kenapa masing-masing kewenangan lembaga punya kewenangannya masing-masing. Jadi kembali majelis atau judex fakti bahwa fiktif positif itu tidak disinggung satu kali pun dalam semua keterangannya tergugat. Yang berikutnya majelis, tadi tergugat mengatakan bahwa tafsir dari PMK 9 2013 khususnya di pasal 6 mengenai frase yang menyebutkan proses penyelesaian keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tersebut tetap dilanjutkan oleh Direktur Jenderal Pajak, ditafsirkan oleh tergugat itu seolah-olah keputusan keberatannya yang di Enggak begini, kalau masuk materi ya nanti sampaikan di tanggal tergugat nanti. Jadi silakan hal yang di luar materi yang ditanggapi oleh yang telah disampaikan oleh pihak tergugat silakan. Oke, jadi yang penggugat ingin sampaikan begini. Satu, majelis hakim yang terhormat, permohonan fiktif positif belum ditanggapi. Mohon dicatat supaya tergugat diberikan kesempatan untuk menanggapi supaya pokok perkaranya mengkerucut. Ya, ini bukan persoalan keputusan keberatan yang diuji, bukan. Ini keputusan atas permohonan fiktif positif. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tafsir pasal 6 PMK 9, tergugat tidak menjawab apakah yang dilanjutkan itu adalah keputusan pembetulannya atau SKP-nya. Ya, kaitkan dengan dalil penggugat yang mengatakan bahwa keberatan hanya dapat diajukan atas SKP. Coba dikaitkan, itu belum terjawab. Poin nomor 2. Poin nomor 3 yang tidak dijawab tadi atau belum disampaikan oleh tergugat adalah mengenai sidang di majelis 9B. Ya, majelis mengatakan itu ranah gugatan, silakan diuji di ranah gugatan. Itu belum dijawab oleh tergugat. Yang keempat yang belum dijawab oleh tergugat berkaitan dengan diktum dari keputusan keberatan. Ya, penggugat bacakan sedikit saja, majelis ini tidak disinggung sama sekali oleh tergugat. Diktum dalam keputusan keberatan menyebutkan di sini majelis, ya penggugat baca saja secara singkat. Berdasarkan surat keberatan wajib pajak atas nama PT Ayani nomor sekian bla 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 tanggal sekian yang diterima oleh KPP Banda Aceh tanggal sekian, berdasarkan lembar pengawasan arus dokumen ya tentang keberatan, arus dokumen tentang keberatan atas SKP Jungto keputusan pembetulan. Sementara penggugat nggak pernah mengajukan keberatan atas keputusan pembetulan. Bagaimana mungkin arus dokumennya mengatakan bahwa tergugat menerima permohonan keberatan atas keputusan pembetulan? Ini juga nggak dijawab majelis. Ya, bagaimana mungkin diktum menimbangnya tidak sesuai fakta? Faktanya penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas keputusan pembetulan, hanya atas SKP saja. Tapi diktumnya menyebutkan seolah-olah penggugat mengajukan keberatan juga atas keputusan pembetulan. Bagaimana penggugat menanggapi ini? Kemudian berikutnya majelis mengenai yang berikutnya yang kelima tadi, kalau tergugat mengatakan bahwa proses keberatan dilanjutkan dengan keputusan pembetulan, lalu tergugat tidak mengaitkan dengan pasal 25 ayat 1 bahwa keberatan hanya boleh diajukan atas SKP. Kalau begitu dalil tergugat bertentangan dong dengan Undang-Undang KUP pasal 25 ayat 1. Bagaimana tergugat menjelaskannya? Sementara di Undang-Undang P3 jelas di situ di lampiran 2 angka 177 mengatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Berarti tafsir tergugat itu bertentangan dengan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kalau tergugat menafsirkan itu. Berarti yang kelima majelis. Bentar, penggugat. Tergugat dicatat ya. Silakan lanjut. Kami lanjutkan majelis. Jadi kalau tergugat memaksakan tafsir itu, berarti tergugat itu punya PR. PR-nya tergugat harus menjelaskan tafsir tadi bertentangan normanya dengan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP. Diatur di Undang-Undang P3.
Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Berarti tafsir tergugat menafsirkan PMK 9 2013 pasal 6 bertentangan dengan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP. Bagaimana tergugat menjelaskannya dengan menggunakan Undang-Undang P3, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 yang terakhir diubah di tahun 2023. Silakan tergugat menjawab. Yang itu yang ke-6. Yang ke-7, tadi tergugat mendalilkan tapi juga tidak menjelaskan secara komprehensif. Tergugat mengatakan bahwa ketika satu objek atau basicing diajukan upaya hukum, maka petitumnya hanya bersifat limitatif terhadap objek yang diajukan gugatan tersebut atau yang diajukan upaya hukum. Jadi tidak boleh petitum itu melebihi daripada apa yang diajukan upaya hukumnya. Pertanyaannya, di mana itu normanya mengatur? Penggugat ingin memberikan contoh supaya tergugat memberikan tanggapan majelis, supaya lebih fokus. Kalau surat akuo ini dimintakan penggugat untuk dibatalkan, maka penggugat juga harus meminta keputusan keberatan itu dibatalkan. Kenapa? Karena kalau tidak dibatalkan, maka keputusan keberatan itu seolah-olah merupakan jawaban atas permohonan keberatan penggugat. Sementara penggugat nggak pernah mengajukan permohonan keberatan itu. Maka itu menjadi keputusan yang goib, maka harus dibatalkan. Itu adalah akibat hukum dari surat akuo dibatalkan. Kalaupun keputusan keberatan tidak dibatalkan, maka tergugat harus mengabulkan permohonan keberatan. Persoalannya majelis dalam tataran empirik, tergugat pasti tidak mau mengabulkan permohonan keberatan atas SKP 05 yang diajukan penggugat. Tergugat pasti tidak akan mau. Untuk memberikan kepastian hukum, maka SKP juga harus dibatalkan. Karena nggak ada gunanya ya surat akuo dibatalkan, tapi kemudian keputusan keberatan tidak dibatalkan. Apabila tergugat tidak mau menerbitkan keputusan keberatan sesuai dengan SKP yang diajukan penggugat, tidak ada gunanya, ya. Lagi pula, kalau tergugat tidak mau menerbitkan keputusan keberatan sesuai SKP 05 yang penggugat ajukan, maka SKP akan tetap mempunyai daya ikat memaksa kepada penggugat. Oleh karenanya SKP juga harus dibatalkan, ya. Nah, itu yang disebut dalam redaksional hukum yang disebut dengan kausalitas, ya. Itu makanya ketika upaya hukum diajukan, tidak ada norma yang mengatur secara spesifik dalam hukum acara manapun, ya, hukum acara manapun, tidak hanya hukum acara peradilan pajak, tidak boleh mengajukan petitum, ya, atau petita lebih daripada satu berkaitan dengan objek yang diajukan gugatan atau banding. Tidak ada. Karena apa? Karena ada yang disebut dengan kausalitas, ya. Nah, itu yang kemudian belum dijawab majelis. Nah, mungkin penggugat menyarankan itu dijawab secara spesifik, ya, spesifik sekali supaya sidang ini menjadi lebih detail majelis. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 juga ini belum dijawab oleh tergugat majelis, ya, bahwa keputusan pembetulan yang pertama, ya, jelas itu merupakan keputusan yang sangat substantif, di mana keputusan pertama itu mengakui bahwa tergugat salah mencantumkan jumlah utang yang harus dibayar. Ini sangat substantif, ya. Jumlah utang yang harus dibayar, yang maksud penggugat jumlah utang atau jumlah nilai yang diakui dalam pembahasan akhir itu salah dilakukan oleh tergugat, ya. Ini sangat substantif, sehingga kemudian menjadi persoalan yang bukan hanya cacat prosedur tapi cacat substantif. Kemudian tergugat dalam keputusan pembetulan yang pertama juga salah mencantumkan PPh terutang. Ini juga substantif juga, ya, tapi tidak pernah diajukan penggugat, ya, sebagai tidak pernah diajukan keberatannya oleh penggugat, ya. Kemudian tergugat kembali lagi membetulkan yang kedua kalinya, ya, masih berkaitan dengan materi, yaitu keputusan pembetulannya ada dua kesalahan yang penggugat catat. Yang pertama adalah mengenai penghasilan neto, ya. Di sana dicantumkan 49 juta, seharusnya 4,3 miliar. Sangat substantif, ya. Kemudian ada penghasilan kena pajak, ya, yang juga mengalami perubahan secara signifikan. Nah, sehingga dengan demikian, ini bukan hanya persoalan cacat prosedur, tapi juga cacat substansi. Nah, kalau tergugat mengatakan bahwa yang salah-salah ini bisa dibetulkan secara otomatis dengan menggunakan pasal 6 PMK 9 2013, sementara penggugat tidak mengajukan permohonan.
Penggugat tidak punya dalil mengenai perubahan-perubahan ini di dalam keberatannya. Bagaimana mungkin tergugat bisa meneliti? Penggugat hanya mendalilkan hal-hal yang dipahami oleh penggugat dalam SKP awal. Seluruh dalilnya itu disampaikan dalam permohonan keberatan. Kalau tergugat mengatakan itu bisa dibetulkan, iya, tapi tidak berdampak dalam keberatan karena penggugat tidak mendalilkan satupun dari 4 persoalan ini di dalam permohonan keberatan. Pertanyaannya, bagaimana tergugat bisa memutus keberatannya sementara pemohon tidak atau penggugat tidak mendalilkannya? Sangat tidak relevan gitu ya. Nah, itu mungkin yang mudah-mudahan bisa dijawab majelis pada sidang berikutnya supaya lebih fokus perkara ini. Demikian majelis. Begini para pihak tergugat dan penggugat ya. Jadi majelis melihat pendapat dari para pihak ini, majelis lihat ada sisi yang berbeda. Ya, ada sudut pandang yang berbeda antara tergugat dan penggugat begitu. Ya. Satu contoh adalah begini. Dari sisi tergugat menyatakan SKP yang pertama atau normal dengan SKP pembetulan adalah satu kesatuan, sedangkan penggugat menyatakan tidak, berdiri sendiri. Berawal dari hal tadi, sehingga kemudian sudut pandang masing-masing itu berbeda. Sudut pandang tergugat dan penggugat pasti berbeda. Jadi majelis kemudian tidak bisa, artinya gini, tidak bisa kemudian yang satu memaksakan yang lain, tidak bisa karena sudut pandang ini berbeda. Nanti majelis saja yang menilai, ya. Ini majelis menilai. Yang demikian majelis bertanya kepada pihak tergugat. Tergugat dari apa yang disampaikan oleh pihak penggugat tadi dari 1 sampai 8. Ingin ditanggapi tergugat tidak? Sedikit mungkin yang mulia terkait bahwa fiktif positif yang disangkakan oleh penggugat bahwa itu belum dijawab. Terkait dengan fiktif positif adalah apabila jangka waktu memenuhi atau di luar jangka waktu belum ada surat keputusan, maka harus terbit keputusan yang mengabulkan sebagaimana diatur di dalam pasal 25 atau pasal 26 lewat dari 12 bulan. Kami sudah menyampaikan yang mulia sebagaimana disampaikan oleh majelis hakim bahwa adanya perbedaan pendapat di sini. Kami sudah menyampaikan di dalam bentuk kami yang kedua maupun yang ketiga hari ini bahwa atas surat keberatan yang diajukan sudah kami terbitkan suatu SK keberatan. Walaupun atas SK keberatan disangkakan oleh penggugat itu bukan menjawab terkait dengan permohonan keberatan, di mana pada faktanya di penjelasan tertulis pun kami sudah menyampaikan kronologis maupun tanggapan layar bahwa kami sudah melakukan penelitian dan sudah menjawab seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat di dalam surat keberatannya, sehingga menurut kami fiktif positif itu tidak dapat dipenuhi sebagaimana dituliskan di dalam surat yang digugat S266 dalam hal ini, karena faktanya sebelum melewati jangka waktu 12 bulan yang disyaratkan oleh undang-undang, kami sudah menerbitkan surat keputusan atas permohonan keberatan. Demikian yang menulis. Nanti begini para pihak, jadi majelis akan menilai semua dari para pihak tergugat dan penggugat ya. Jadi ini base-nya adalah base tadi perbedaan pendapat antara pihak tergugat dan penggugat terkait dengan masalah SKP, apakah ini satu kesatuan atau apa. Ini hal yang berbeda. Itu yang kemudian nanti akan menimbulkan pendapat-pendapat yang lain. Jadi nanti majelis akan menilai semua satu-satu akan di dalam majelis seperti apa nanti di dalam putusan majelis ya. Baik, kepada para pihak, jadi nanti sidang berikutnya di tanggal 6 April 2026 majelis menugaskan kepada para pihak tergugat dan penggugat untuk menyampaikan kesimpulan akhir. Silakan diurai kembali jalani persidangan mulai dari awal, kemudian alat-alat bukti yang telah disampaikan dalam persidangan silakan disampaikan. Majelis akan menilai bermusyawarah dan akan disampaikan dalam putusan majelis. Kemudian terkait dengan jatuh tempo pemeriksaan di tanggal 25 Maret 2026 nanti akan ditunda ke tanggal 6 April 2026 karena ini melewati dari jatuh tempo pemeriksaan, maka sesuai dengan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, majelis akan meminta perpanjangan jangka waktu pemeriksaan kepada Ketua Pengadilan Pajak. Silakan dicatat para pihak sidang berikutnya, majelis meminta kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan akhir sidang pemeriksaan di YouTube. Penggugat belum menyampaikan sesuatu majelis. Tadi penggugat menunggu majelis selesai menyampaikan.
Izin majelis, jadi Sebentar, kembali ke majelis. Yang tergugat sampaikan apa? Terkait dengan materi, silakan sampaikan di kesimpulan akhir. Ya, tapi kalau ada hal yang lain di luar materi, silakan nanti barangkali itu sesuatu yang perlu ditanggapi oleh para pihak, silakan. Ya, terima kasih majelis. Jadi penggugat mencatat memang ketika sudah diperpanjang majelis, jatuh temponya itu adalah 24 Juni 2026. Ya. Nah, oleh karena itu tadi penggugat ada poin-poin yang memang belum disampaikan oleh tergugat. Penggugat setuju dengan judex fakti bahwa majelis tidak bisa memaksakan ya para pihak untuk menyampaikan. Tapi maksudnya penggugat adalah ketika ada satu persoalan itu ditanggapi, apapun tanggapannya itu sah-sah saja. Tapi yang persoalan majelis adalah ketika satu persoalan diangkat tapi tidak ditanggapi. Contoh yang tadi penggugat berikan 1 sampai 8. Kalau tergugat mengatakan, oh kami sudah menyampaikan, tapi kan penggugat baca nggak ada mengenai fiktif positif di situ, satu frase pun tidak ada. Ya, jadi menurut penggugat sebaiknya itu diberikan kesempatan majelis kepada tergugat. Ya. Kemudian tadi mengenai tafsir, bagaimana tafsirnya tadi mengenai PMK dengan undang-undang dikaitkan dengan undang-undang P3, ya, supaya kemudian apapun jawabannya, yaitu kembali kepada judex fakti. Nah, maksud penggugat begini majelis, kalau itu diberikan kesempatan kepada tergugat, ya, baru kemudian penggugat akan menghadirkan ahli. Karena selama ini tafsirnya seperti itu majelis, diulang-ulang. Maka untuk membuat terang perkara, karena jangka waktu masih ada, maka seperti sidang sebelumnya majelis, penggugat itu berencana untuk menghadirkan ahli. Begini penggugat, ya. Jadi memang jatuh tempo di tanggal berapa? Juni ya? Iya, Juni 24 majelis. 25 Juni 2026. Nah, berpikir begini, penggugat, terkait dengan masalah jangka waktu pemeriksaan itu bukan acuan, harus selesai sampai kemudian sampai di terakhir gitu, tidak. Betul. Justru majelis itu ingin persidangan ini efektif, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan hak. Jadi kalau majelis sudah memberikan hak masing-masing kepada para pihak, tergugat maupun penggugat, kemudian di dalam kesempatannya tergugat telah menyampaikan pendapatnya, penggugat telah menyampaikan pendapatnya, itu dirasa cukup bagi majelis, ya. Apabila ada hal-hal yang kemudian dirasa oleh para pihak itu belum disampaikan, ya itu artinya keuntungan atau kekurangan dari masing-masing pihak, gitu. Nanti majelis menilai. Sepanjang majelis telah memberikan kesempatan, tidak digunakan kesempatan itu ya sudah selesai, begitu. Nanti majelis menilai apakah tanggapan dari para pihak itu sudah dirasa cukup bagi majelis atau tidak, nanti diputuskan majelis. Ya, jadi silakan nanti kemudian pendapat penggugat, misalkan penggugat mempunyai tafsir terkait dengan pasal 6, ya, 9, kemudian dikaitkan dengan pasal 23, silakan disampaikan di kesimpulan akhir dari penggugat. Nanti majelis menilai. Ya. Baik, terima kasih majelis. Dari tergugat juga sudah menyampaikan yang majelis menilai. Baik. Ya. Terima kasih majelis. Kalau begitu, kalau memang tergugat tidak mau lagi menanggapi majelis seperti yang tadi penggugat sudah sampaikan, maka penggugat hendak menyampaikan hak penggugat untuk mengajukan ahli majelis, ya, supaya perkara ini semakin terang. Ya, baru setelah itu mungkin diberikan waktu kesimpulan untuk sidang berikutnya majelis. Begitu. Baik, penggugat. Ahli yang akan disampaikan terkait dengan apa, penggugat? Salah satunya adalah tadi majelis menjawab pertanyaan yang tidak dijawab oleh tergugat dan membuat terang. Contohnya tadi penggugat sudah sampaikan mengenai basicing atas permohonan fiktif positif, ya. Itu salah satunya majelis. Ya. Yang kedua tadi berkaitan dengan tafsir PMK 9 2013 dikaitkan dengan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP. Artinya 8 poin tadi yang disampaikan oleh pihak ahli. Betul majelis. Ya. Dari penggugat tidak cukup. Penggugat gelarnya sampai 5-6 begitu. Kapasitasnya penggugat kan sebagai kuasa majelis, ya. Nah, mungkin kan ahli penggugat harus ahli, harus. ya, tapi kan dalam persidangan ini kan harus ada pihak yang didengar, ya. Mungkin juga kan tergugat bisa bertanya majelis, ya, bisa bertanya kenapa sih tafsirnya seperti itu. Nah, sehingga kan membuat terang suatu perkara. Ya, itulah fungsinya ahli majelis. Ya, artinya begini, kalau dari sisi kuasa hukum begitu ya, memang sudah paham gitu ya
Seperti tadi masih disampaikan, sebenarnya cukup disampaikan kesimpulan akhir sebenarnya. Karena prinsipnya majelis sih ingin persidangan ini efektif, ya. Jadi kemudian segera majelis memberikan keputusan kepada para pihak, kemudian selesai, ya sudah majelis tinggal melanjutkan pemeriksaan persidangan yang lain begitu. Gimana penggugat? Masih perlu juga? Sebenarnya majelis tujuan penggugat ini kan bukan hanya untuk membuat terang suatu perkara majelis, tapi juga kemudian mengedukasi para pihak termasuk tergugat, karena perkara ini berulang juga di perkara yang lain. Cuma bedanya kan pihak tergugat. Maksud majelis sampaikan di kesimpulan akhir nanti kan terbaca juga, didengarkan juga oleh pihak tergugat kalau memang ada yang sudah dikasih di sana. Ya, tapi izin majelis. Tapi kan tergugat kan kemudian kan belum tentu juga membaca dan memahami kesimpulan daripada penggugat. Tapi kalau dihadirkan di persidangan kan tentu tergugat bisa juga memahaminya lebih baik, ya, bukan atas penyampaian penggugat kan, tapi bagaimana seseorang bisa memberikan edukasi majelis. Ya, jadi maksud daripada penggugat seperti itu. Sebentar ya, majelis skors terlebih dahulu. Sebentar Pak Bia, silakan skors. Baik, kepada Mas Bia, skors dicabut. Baik, penggugat. Ya, majelis sudah bermusyawarah ya. Jadi kesimpulan adalah majelis memberikan kesempatan kepada para penggugat ya. Penggugat silakan sampaikan ahli. Nanti sampaikan CV-nya penggugat ya, sampaikan CV-nya, kemudian sebelum persidangan ya. Baik, kemudian sampaikan penjelasan tertulisnya, jadi keterangan yang akan disampaikan nanti silakan disampaikan secara tertulis. Kemudian nanti di dalam persidangan seperti yang tadi majelis sampaikan ya, majelis kan ini efektif ya penggugat ya. Silakan disampaikan hal yang pokok saja karena secara tertulis kan sudah disampaikan oleh pihak penggugat. Dan agenda sidang berikutnya tunggal ya terkait dengan keterangan ahli saja. Ya. Kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh pihak penggugat, sidang berikutnya nanti akan kita minta Prabia untuk menyampaikan kesimpulan akhir ya. Cukup ya, penggugat. Jadi sidang berikutnya kita tanggal 4 April. Tanggal 6 atau 13 majelis? 6 April. 6 ya. 6 April. Oke. Ya. Tergugat sebelum tutup ada yang disampaikan tergugat? Cukup ya mulia. Baik. Izin satu lagi majelis. Berarti ini tanggal 6 ini kita hanya sidang onsite tunggal ini majelis ini. Hanya PT Ayani. Bukan. Sidangnya semuanya ada di tanggal 6 nanti kemungkinan ya kita lihat jadwalnya, tetapi maksud majelis agenda persidangannya untuk PT Ayani ini hanya menyampaikan keterangan tertulis. Ya, betul. Itu saja. Ya. Ya majelis, maksudnya penggugat ingin memprediksi atau mengantisipasi jumlah persidangannya majelis, karena berkaitan dengan kehadiran ahli kan. Kalau biasanya kita nomor 1 kan ini majelis. Kalau terkait dengan waktunya. Iya. Kalau onsite, ini kan majelis defaultnya itu online semuanya. Iya. Karena dari penggugat meminta onsite, maka kemudian di-onsite kan. Oke. Nah kalau onsite yang pertama, Oke, baik. ya. Jadi nggak mungkin online dulu baru onsite dulu majelis ya. Enggak. Onsite dulu ya. Jadi memang pengaturan majelis seperti itu, sehingga nanti online-nya kemudian tidak terinsert oleh onsite gitu. Baik majelis. Gitu ya. Baik ya, cukup ya Pak Ria ya. Dicatat Pak Ria, sidang lanjutan akan dilaksanakan di tanggal 6 April 2026 dengan agenda penggugat menyampaikan ahli. Sidang pemeriksaan
untuk sengketa gugatan yang diajukan oleh BPA yang Family Group yang dikonfirmasi sengketa gugatan sedang pemeriksaannya di saya. Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih, Majelis. Terima kasih, Tuan. Silakan.